Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Latsar yang saya banggakan, setelah tadi kita menyaksikan video sejarah singkat tentang bagaimana proklamasi itu tercetuskan, kemudian juga bagaimana sejarah dari Pancasila itu terbentuk. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana implementasi ataupun nilai-nilai yang ada di dalam sila dari Pancasila itu sendiri. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila adalah suatu guidance ataupun panduan dasar dalam kita hidup berbangsa dan bernegara. Untuk menuju ke sana, maka kita memerlukan suatu pemahaman. Maka kita perlu mengetahui nilai-nilai apa sih yang terkandung di dalam Pancasila, sehingga setelah kita mengetahui nilai tersebut, maka kita mampu untuk mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Akan kita mulai rekan-rekan dari sila yang pertama, yaitu apa? Sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Baik, saya akan mulai dengan kepercayaan nenek moyang kita dulu, bahwa nenek moyang kita mempercayai sistem kepercayaan yang dinamakan dengan animisme dan dinamisme, rekan-rekan. Apa itu animisme? Animisme adalah suatu kepercayaan bahwa leluhur-leluhur, bapak ibu, kakek nenek mereka yang sudah wafat itu tidak akan serta-merta hilang begitu saja, tapi mereka akan berpindah dari badan, dari tubuh manusia menuju ke tempat-tempat benda di sekitarnya. Mungkin itu bisa pohon, mungkin itu bisa gua, mungkin bisa batu, dan seterusnya. Itulah pengertian dari animisme. Kemudian juga ada satu kepercayaan lain, yaitu dinamisme. Apa itu dinamisme? Dinamisme adalah nenek moyang kita dahulu percaya bahwa suatu benda itu memiliki roh, memiliki kekuatan. Misalnya ada batang yang ada pohon yang dikeramatkan, mereka percaya bahwa itu ada penunggunya. Kemudian juga kepercayaan terhadap suatu benda-benda yang keramat yang mungkin sekarang juga masih bisa terlihat ataupun masih terbawa ya teman-teman ya. Bisa jadi keris misalnya, dipercaya bahwa memiliki kesaktian, memiliki roh-roh, ya seperti itulah ajaran dari sistem kepercayaan dinamisme yang diwariskan mungkin dari nenek moyang kita. Seiring berjalannya waktu, maka kepercayaan ini lambat laun memudar. Kenapa? Karena ada pendatang-pendatang, yaitu para pedagang yang berasal dari luar bangsa Indonesia. Selain mereka berdagang, selain mereka berkomunikasi dengan bangsa kita, mereka juga terkadang memperkenalkan apa? Memperkenalkan budaya, memperkenalkan agama, dan seterusnya. Sehingga dari situlah muncul agama yang kita ketahui sampai dengan sekarang, ya. Kenapa begitu? Ya karena memang pada dasarnya letak dari bangsa kita luar biasa, rekan-rekan. Ya, letak geografis dari bangsa itu luar biasa, sangat strategis. Ya, karena diapit oleh dua benua, yaitu Australia dan Asia. Kemudian juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Nah, dari letak strategis itulah maka tidak heran bahwa negara kita dahulu sering dikunjungi oleh para pedagang, ya, mulai dari Eropa, mulai dari Asia, mereka berdagang melalui Indonesia, sehingga tidak heran kalau bahwa banyak budaya dari mereka yang terserap sampai dengan saat ini. Salah satu adalah agama. Jadi mereka memperkenalkan agama kepada bangsa Indonesia, ya. Yang pertama tentu saja kita ketahui bahwa dahulu agama Hindulah yang diperkenalkan kepada bangsa kita. Kemudian juga setelah itu ada Buddha, ada agama Islam menyusul, dan juga agama Kristen menyusul, ya. Sampai sekarang bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan juga Konghucu, ya. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia ya sewajarnya dan sepatutnya harus bisa mengetahui apa sih makna yang terkandung dalam sila pertama ini, karena ini sangat penting rekan-rekan, bahwa ya agama, kalau kita lihat dari bahasa etimologinya ataupun dari segi artinya, a itu tidak, gama adalah kacau. Jadi agama itu adalah tidak, kacau itu dari sisi etimologi atau dari bahasanya. Nah, sebelum lebih lanjut ke nilai-nilai dari sila Pancasila, maka saya terangkan dulu apa sih pengertian dari lambangnya, teman-teman. Ada yang tahu lambang dari sila pertama? Ya, lambangnya adalah apa? Bintang yang berwarna kemasan gitu ya, kuning kemasan, dan juga dengan latar belakang ataupun background yang hitam. Apa makna dari lambang ini?
Makna dari lambang ini adalah yang pertama, bintang itu menunjukkan bahwa agama itu merupakan cahaya, suatu cahaya kerohanian yang bisa menghidupkan ataupun yang bisa menerangi kehidupan manusia. Itulah makna dari bintang tersebut. Dari penggambaran lambang tersebut, ya kita sudah tahu bahwa agama adalah pondasi ataupun sesuatu yang sangat penting di dalam apa? Di dalam kita berkehidupan. Ya, baik itu berbangsa dan bernegara maupun bermasyarakat tentu saja ya. Nah, kembali lagi kepada masalah sila tadi, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Indonesia itulah Indonesia negara yang beragama, yang mengharuskan warga negaranya memiliki agama ya. Tapi apakah Indonesia adalah negara dari agama, satu agama? Tidak, rekan-rekan. Jadi Indonesia itu menganut di tengah-tengah ya, kalau bisa dibilang ya. Jadi tidak sekuler, tapi juga tidak menjadi negara agama. Nah, rekan-rekan, pada saat Belanda datang ke Indonesia untuk menjajah ya, mereka mencoba menjadikan negara kita itu terlepas dari agama. Artinya mereka mencoba menjadikan negara kita, negara Indonesia itu negara yang sekuler, yang membatasi ataupun yang membedakan antara agama ya sendiri dan politik ekonomi sendiri. Ya, jadi ada upaya dari Belanda untuk menjadikan negara Indonesia negara yang sekuler. Tapi apa yang terjadi? Ya, tidak berhasil ya Belanda untuk menjadikan negara kita sebagai negara sekuler. Kenapa? Karena ya memang fondasi kita juga lumayan kuat pada saat itu. Dengan contohnya adalah berdirinya dengan Syarikat Dagang Islam, kemudian juga berdirinya Muhammadiyah, berdirinya NU dan seterusnya yang sampai saya masih eksis rekan-rekan. Nah, lalu sekarang kalau kita bukan negara sekuler, apakah kita negara agama? Nah, ini yang harus kita tanyakan ya, harus kita pertanyakan. Nah, teman-teman, Indonesia itu berada di tengah-tengahnya. Nah, ini maksudnya gimana di tengah-tengah? Oke. Kalau kita bicara tentang sekuler, maka Indonesia tidak memisahkan kehidupan politik, ekonomi dengan agama. Artinya apa? Agama tetap melandasi norma-norma ataupun agama menjadi norma-norma untuk mengambil keputusan di bidang politik dan kehidupan berbangsa dan negara. Sedangkan kalau negara agama adalah negara yang hanya pondasinya itu mengakui hanya satu agama saja. Ya, misalnya negara Islam di Arab Saudi, ya sudah, mereka berpatokan semua hukum-hukum yang mengikuti hukum Islam, tapi tidak dengan di negara Indonesia. Kita tidak berdasarkan satu agama saja. Artinya apa? Kita di tengah-tengahnya rekan-rekan. Kehidupan berbangsa dan bernegara itu ditopang oleh pandangan-pandangan dari agama ini sebagai dewan pertimbangan lah, seperti itulah kurang lebihnya ya. Jadi ketika kita ingin mengambil keputusan, ketika kita ingin mengambil kebijakan, kita lihat, kita rujuk apakah ini sudah sesuai dengan norma-norma agama atau tidak, kurang lebih seperti itu. Jadi Indonesia adalah bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama, jadi negara yang tengah-tengah rekan-rekan. Oke ya. Nah, lalu seperti apa sih kita sebagai warga negara Indonesia menjalankan ataupun mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama tadi? Ya, yang pertama rekan-rekan tentu saja adalah kita harus saling menghormati antar sesama pemeluk agama. Ya, ini bahkan sebetulnya sudah menjadi budaya, sudah menjadi akar ya yang melekat di jiwa kita dari zaman dulu. Kita ketahui, bahkan sekarang pun kita sebenarnya sudah damai-damai saja. Yang menjadikan tidak damai adalah hanya oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan satu golongan ataupun satu kaum tertentu. Itulah yang menjadi pokok permasalahan kita. Sebenarnya sesama antar pemeluk Islam, pemeluk Kristen, pemeluk Hindu, Buddha, Konghucu, santai-santai aja, damai-damai saja. Nah, ketika ada beberapa orang yang tidak suka dengan hal itu, ada beberapa oknum yang mengatasnamakan suatu agama, suatu golongan, maka terkadang terjadilah suatu perselisihan. Nah, sikap kita adalah tadi ya, kita harus menghormati, harus bersikap toleransi terhadap orang yang berbeda agama dengan kita. Kita tidak boleh menyakiti mereka, kita tidak boleh menjelek-jelekan mereka, tidak boleh.
itu adalah saudara kita sesama bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua tentu saja adalah membebaskan mereka untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka. Ya. Tapi kalau masalah toleransi kita sudah tidak dilakukan lagi lah teman-teman. Kita lihat bahwa gereja katedral ya dengan Istiqlal saling hadap-hadapan. Kalau di Bali itu pada saat nyepi ya teman-teman rekan muslim menjaga supaya tidak terganggu peribadatannya, dan sebaliknya seperti itu ya. Ketika ada sholat Jumat mungkin para pecalang-pecalang di Bali juga ikut menjaga sehingga peribadatan antar umat beragama itu tetap berjalan dengan baik. Nah, itulah contoh-contoh real, konkret yang ada di Indonesia yang saya kira itu harus tetap dilestarikan. Kenapa? Ya, jangan sampai terpancing oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, gitu ya rekan-rekan ya. Jadi yang kedua tadi adalah membebaskan mereka untuk melakukan peribadatan. Silakan, kita tidak boleh melarang seseorang itu beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, asal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maksudnya kan kita, kalau tidak salah kita pernah mendengar bahwa di suatu tempat, di suatu daerah terjadi kerusuhan antar umat beragama. Pemicunya adalah tadi bangunannya tidak ada disetujui, pembangunan gereja tidak disetujui, pembangunan masjid tidak disetujui. Ya, itu mungkin beda kasus. Maksudnya gini, ya kita boleh memprotes kalau itu memang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya belum ada izinnya, belum ada apa. Tapi kalau kita sudah punya izinnya, sudah ada kemudian sesuai dengan prosedur peraturan berlaku, ya kita tidak boleh untuk melarang-larang, bahkan memprotes. Kenapa kok di sini ada itu, kenapa di situ ada ini, gitu ya teman-teman ya. Ya, untuk contoh kecil saja, misalnya kita bisa mengimplementasikan di kehidupan nyata kita pada saat kita bekerja. Misalnya ada rekan-rekan kita yang beragama muslim, pada saat zuhur masih ada rapat, ya kita break dulu ataupun memang disudahi dulu, silakan. Kemudian juga mungkin pada hari Jumat pada saat rekan-rekan muslim sholat Jumat, mungkin rekan-rekan Kristen memiliki ibadah seperti kebaktian, ya silakan. Itulah bentuk toleransi antar umat beragama. Jadi intinya adalah kita tidak boleh saling jelek-menjelekan, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mencaci maki antar pemeluk agama. Karena saya yakin setiap agama itu mengajarkan kebaikan bagi para pemeluknya. Tidak mungkinlah ada suatu agama yang mau kita harus memusuhi orang yang di luar akidah kita harus menjelek-jelekan warga yang beda agama, gitu. Tidak mungkinlah. Jadi semua agama saya yakin mengajarkan kebaikan, kebenaran. Nah, kembali lagi tergantung kepada kita sebagai pemeluknya, apakah kita bisa menjalankan nilai-nilai agama tersebut dengan baik atau tidak. Lagi-lagi kembali kepada diri kita. Oke? Itu mungkin dapat saya sampaikan untuk sila pertama. Akan kita lanjut untuk sila kedua ya. Stay tune.